Halo Next Devers, selamat datang kembali di Next Dev Talks bersama saya Abdi Sastra. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, dua narasumber yang luar biasa di studio podcast Next Dev yang baru gitu ya. Ada Mas Hadi Sucipto, Manager CSR Education and Public Community Development Telkomsel, sekaligus Program Leader dari Next Dev. Ada juga Kak Gading ya, Officer CSR Education and Public Community Development dari Telkomsel. Selamat sore Mas Hadi. Sore, ini setelah kita pindah-pindah studio, akhirnya kita punya studio tetap gitu. Betul, studio tetapnya di sini sekarang. Logo Next Dev-nya sudah keren berada di belakang gitu ya. Keren ya studio baru kita ya. Oke. Ya, Mas Hadi, Kak Gading ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan perjalanan tim Next Dev kemarin ya, bertemu dengan perusahaan digital telco se-Asia Pasifik ya, di Singapura gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit ya Mas Hadi, keseruan dari perjalanan kemarin untuk sharing experience kita. Sebenarnya ini jadi momen bagus ya Mas Abdi, saat kita setelah selesai keliling beberapa kota, melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap program Next Dev. Nah akhirnya kita punya kesempatan pas banget gitu, itu diakhiri dengan menutup rangkaian campaign-nya Next Dev sebelum kita close submission di tahun ini, itu ketemu dengan digital telco yang ada di Asia Pasifik. Kita di sana mendapat kesempatan untuk mempresentasikan kembali, mungkin di tahun-tahun sebelumnya pernah gitu dipresentasikan Next Dev, tapi tahun ini karena kita memang membawa kurikulum yang baru, silabus yang baru, merevamp Next Dev ini dengan menurut kita sangat cocok dengan industri yang sedang terjadi saat ini, iklimnya yang terjadi saat ini. Di sana itu jadi peserta yang mungkin sebelumnya sudah pernah mendapatkan insight tentang Next Dev di tahun sebelumnya, ngelihat perbedaan banget antara yang kita lakukan di tahun sebelumnya dengan Next Dev di sekarang gitu. Apalagi perusahaan sejenis juga di sana masih melakukan kompetisi sejenis. Mungkin mereka bukan hanya dipandang dari sudut sisi CSR-nya doang gitu ya. Tapi mereka juga apresiasi terhadap bagaimana Telkomsel bisa secepat itu nge-switch gitu loh. Untuk adaptable gitu ya, adaptasi terhadap industri iklim industri digital startup yang sedang terjadi. Si program CSR-nya juga mengikuti gitu. Itu sih diapresiasi oleh dari para digital telco yang ada di sana kemarin waktu kita sharing tentang Next Dev di tahun ini seperti apa. Jadi ya kurang lebih apa yang sempat dipaparkan itu ternyata ya menarik sekali ya, bisa melihat bahwa kita bisa melakukan itu secara dengan kemampuan adaptasi yang tinggi mengikuti perkembangan yang terjadi di industri startup. Benar Mas Abdi. Oke. Kalau Kak Gading dari perjalanan kemarin ada yang bisa di-share Kak terkait dengan insight-insight yang mungkin bisa kita pelajari ya, bisa didapat sama Next Dever sebagai takeaways gitu ya? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya senang banget, bersyukur banget ya punya dapat kesempatan bisa bertemu dengan para digital telco yang ada di Asia Pasifik. Terus kemudian kayak belanja ide juga gitu ya, window shopping juga. Dan ternyata benar kita dapat banyak insight dari digital telco yang serupa seperti Telkomsel. Ternyata mereka juga menyelenggarakan inkubator startup itu sebagai salah satu program CSR mereka gitu. Cuma emang namanya berbeda gitu. Kebetulan yang kemarin itu Future Makers gitu. Dan kami berdua bertiga sama Pak Andri Santoso untuk berkesempatan juga melihat pitching langsung top 3 dari Singtel Future Makers gitu. Dan ternyata memang menarik sekali ya, mereka sangat inovatif juga. Dan perjalanan dari kurikulum atau akademi atau istilahnya itu kayak perjalanan journey dari Future Makers-nya mereka itu ternyata lebih singkat dibandingkan dengan Next Dev. Jadi dari mungkin around 30 submission atau application yang masuk di Singtel itu dikurasi langsung menjadi 5 sampai 3 dan top 3-nya kemarin presentasi di depan kita semuanya dan sangat inovatif sekali sih. Sangat inovatif ya. Sangat inovatif sekali. Oke Kak, kalau misalkan Mas Hadi juga mungkin boleh menambahkan, kalau terkait dengan proses ya inkubasi digital startup yang juga dilakukan ya di negara-negara lain dengan berbagai macam programnya, compare tuh apa yang kita lakukan ya, kurang lebih mungkin bisa diceritain nggak kira-kira bedanya apa sih, mungkin dari journey-nya, mungkin dari kurikulumnya atau benefit-nya atau yang lain-lain, mungkin boleh di-share ke kita. Oh iya, tadi aku udah nyebut ya, sebenarnya
Pasti ada perbedaannya, dan yang mereka itu journey-nya lebih singkat. Dari top 30, dari 30 submission atau application menjadi langsung 5 atau 3 yang nantinya mereka akan berikan grant. Sebenarnya bentuknya sama, berupa grant money, bukan berupa investment juga, karena memang program tersebut itu coming from sustainability department gitu, bukan dari business development. Terus secara nilai sedikit lebih besar, tapi nggak beda jauh sih dengan grant money yang Telkomsel berikan kepada NextDev, pemenang NextDev-nya gitu. Terus kemudian perbedaannya apa lagi ya Mas Adi, untuk yang ya berarti itu tadi kalau di NextDev kita akan ada bootcamp yang menurut aku durasinya akan lebih intensif. Iya, betul. Intensif bertemu dengan mentorsnya one on one. Terus kemudian intensif juga mereka mendapatkan insight dari tech expert yang nantinya akan ada series webinars ya dengan para expertnya. Iya. Oke. Kalau di mereka memang akan ada seperti intern gitu ya di perusahaan digital telco-nya. Hal-hal seperti ini sebenarnya banyak yang bisa dapat kita adaptasi juga nantinya mungkin di NextDev. Namun kalau dari hasil obrolan dan sharing apa yang kita lakukan dan apa yang mereka lakukan, jadinya bisa saling mengisi sih sebenarnya. Saling melengkapi ya? Iya, saling melengkapi. Tidak ada perbedaan yang sangat jomplang antara yang kita lakukan proses inkubasi yang ada di NextDev maupun di Future Makers yang mereka lakukan. Tapi justru mereka excited bahwa vibe-nya di Indonesia itu ternyata tinggi banget ya gitu. Once pada saat mereka ngelihat applicants yang ada di NextDev compare to yang di tempat mereka, ternyata memang di tempat kita masih lebih banyak. Lebih banyak ya Mas ya? Dan lebih variatif. Mereka juga tidak membagi-bagi seperti kita udah khususkan ada track ini. Kalau mereka memang lebih kepada tematik ya, seperti yang kemarin Kak Gading, temanya tahun ini gitu. Jadi memang sangat menyesuaikan dengan industri di masing-masing negara sih, sehingga pada saat kita belajar gitu mendapat masukan dari mereka bahwa yang dilakukan di let's say misalnya di Optus gitu misalnya ya, mereka melakukan apa itu juga relate dengan industri yang sedang terjadi di negaranya masing-masing. Jadi alhamdulillah kita berada on the track ya, NextDev on the track, sehingga untuk pengembangan kedepannya juga kita lebih confidence untuk ini kita buat apa lagi nih di NextDev yang berikutnya, kira-kira seperti itu. Siap, menarik sekali ya Mas Adi, Kak Gading. Nah, dari perjalanan kemarin kan bertemu dengan atau mendapatkan perspektif dari program-program sejenis yang ada di negara-negara lain di Asia Pasifik. Mungkin sebagai takeaways nih ya buat NextDevers yang sedang menonton kita nih gitu ya. Apa sih yang kira-kira menjadi objek penting atau menjadi hal penting atau perhatian penting yang harus dimiliki oleh digital startup agar bisa kurang lebih bisa sustain gitu ya menjalankan ini. Mungkin ada lesson dari program yang lain bahwa mereka juga melihat hal terpenting itu. Mungkin ada yang bisa di-share Mas Hadi atau Kak Gading? Kalau dari aku sebenarnya satu hal yang bisa jadi insight ya buat kita semua, terutama pada saat pitching session yang nantinya mungkin NextDevers akan juga lakukan ketika nanti lolos menjadi top 40 untuk diseleksi menjadi top 12, itu adalah jualah storytelling. Jadi always start with why gitu. Kenapa startup kalian itu hadir, kenapa startup kalian itu exist, dan jualah solusi, jualah ide, jualah hope gitu kepada juri juga kepada audience. Gitu. Oke, jadi harus storytellingnya harus oke ya, narasi why-nya kurang lebih narasi yang why-nya banyak harus dicari diperkuat ya. di situ gitu. Oke, itu yang menarik soalnya gitu ya, yang banyak diperhatikan. Oke, kalau dari Mas Adi apa Mas? Iya, delivery why-nya itu yang harus dipelajari. Kalau saya bilang komplit seperti yang dikatakan sama Kak Gading tadi, bahwa pada saat sebuah startup dia menjual solusi, dia menjual solving problem dari apa yang dihadapi oleh masyarakat saat ini sesuai kebutuhan, dia harus adaptable sebagai perusahaan industri digital startup, dan pada saat mendeliver
apa why-nya itu tuh yang memang menjadi key penting Kunci, gitu ya, ya. pada saat nanti terutama pada saat pitching ya. Ya, Ini ya, kan ya. ini kalaupun ngelihat tapingnya kita di sini nanti kan bisa jadi sudah melewati, tapi mungkin bisa jadi ini ya, ini menjadi timeless ya, bahwa konten ini once teman-teman mengikuti sebuah kompetisi di Next Dev ataupun kompetisi startup dimanapun, delivery why dari apa yang akan kita tampilkan itu menjadi poin penting sih untuk dapat perhatian dari para mentors maupun para juri yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau kalau ini masuk ke dalam tahapan yang berikutnya kira-kira. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mas Hadi, Kak Gading. Nah, Next Devers itu takeaways yang luar biasa ya, sebuah pelajaran yang mungkin bisa kita ambil untuk bisa membawa pitching teman-teman Next Devers nanti lebih baik lagi ya. Mungkin jangan lupa follow terus atau subscribe YouTube channel ini gitu ya, karena di sini sesuai dengan peruntukannya, tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan berbagai macam perkembangan dari industri digital startup termasuk program Next Dev sendiri. Untuk sesi ini saya Abdi Sastra pamit undur diri. I'm signing off. Thank you very much. Next Dev, sustain beyond expectation.